Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Ibu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita baca doa dulu ya. Ayo, siapa yang mau menyiapkan? Saya, Bu. Ya, boleh Frida. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya, kita telah selesai berdoa. Terima kasih Frida telah memimpin doa di pagi hari ini. Semuanya sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Kalau sudah, coba ayo siapkan alat tulisnya. Nah, sekarang Ibu minta coba cek teman di sebelah kanannya, teman di sebelah kirinya, teman di depannya, dan juga teman di belakangnya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Semuanya hadir? Alhamdulillah. Sekarang Ibu mau tanya kepada kalian semua, masih ingat pembelajaran hari kemarin? Ayo, siapa yang masih ingat pembelajaran hari kemarin? Pelajaran tentang ASEAN dan kehidupan budaya negaranya, Bu. Iya, betul Almira. Hari kemarin kita telah belajar tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya. Nah, sekarang coba sebutkan kehidupan sosial budaya di Indonesia. Indonesia memiliki banyak etnis, Bu, seperti Sunda, Jawa, Batak. Terus juga Indonesia itu orang-orangnya itu kebanyakan menganut agama Islam, Bu. Wah, betul sekali ya. Ternyata Nurul dan teman-teman semuanya masih pada ingat materi pada hari kemarin. Nurul bilang kehidupan budaya di Indonesia itu memiliki banyak sekali ragam etnis. Contohnya seperti Sunda, Jawa, dan Batak. Lalu ada apa lagi ya? Ada Madura. Iya, betul. Ada Bugis, ada Madura, dan masih banyak lainnya. Selain itu, masyarakat Indonesia juga umumnya menganut agama Islam. Tetapi di Indonesia juga ada yang beragama Katolik, ada yang Kristen, ada Hindu, ada Buddha, dan juga ada Konghucu. Dan bahasa resmi negara Indonesia yaitu bahasa Indonesia. Nah, sekarang coba sebutkan negara-negara ASEAN. Brunei Darussalam, Indonesia dan Filipina Malaysia, sama Laos, Bu. ada Thailand, Myanmar dan Vietnam juga, Bu. Singapura. Iya, betul semua ya. Ada Laos, ada Kamboja, ada Vietnam, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Brunei Darussalam, ada Thailand, ada Filipina, dan yang terakhir ada Myanmar. Nah, kalau minggu lalu kita telah belajar mengenai ASEAN dan kehidupan sosial budayanya. Hari ini, sekarang kita akan belajar mengenai ASEAN dan kehidupan ekonominya. Selain itu, kita juga akan belajar mengenai cara perkembangbiakan hewan dan ide pokok dari sebuah teks laporan. Nah, nanti kalian akan membuat diagram pen dengan bahan-bahan yang telah kalian siapkan ya. Ada yang tidak membawa? Bawa, Bu. Bawa semua ya, hebat. Pembelajaran kali ini akan dilakukan secara berkelompok agar kalian dapat bekerja sama dengan teman kalian. Seperti sebuah peribahasa yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Ada yang tahu artinya? Pekerjaan yang berat akan ringan jika kita mengerjakannya bersama-sama, Bu. Iya, betul ya Nurul. Berat sama dipikul, ringan sama dijingjing artinya
pekerjaan yang berat akan ringan apabila dikerjakan secara bersama-sama. Ibu sekarang akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok dulu ya. Setelah ibu sebutkan namanya, kalian duduk dengan teman satu kelompoknya. Kelompok 1 ada Almira, kelompok 2 ada Frida, dan kelompok 3 ada Nurul. Semua sudah duduk dengan teman sekelompoknya? Sudah, Bu. Oke, bagus. Sekarang ibu akan menayangkan sebuah video yang harus kalian simak baik-baik ya. Beberapa negara di Asia Tenggara memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Misalnya, Singapura berkembang menjadi negara pelabuhan ramai, Brunei menjadi negara kaya menghasilkan minyak bumi yang melimpah, Malaysia menjadi negara maju karena mempunyai landasan ekonomi yang kuat. Berikut kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. 1. Malaysia. Komoditas utama ekspor Malaysia yaitu pertanian dan hasil tambang. Sebanyak 40% dari penduduk Malaysia bekerja sebagai petani. Hasil pertanian yang utama adalah kelapa sawit, kopra, teh, karet, lada, dan padi. Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas ekspor utama. Selain itu, hasil tambang yaitu timah menjadi komoditas utama ekspor Malaysia. 2. Singapura. Penduduk Singapura sebagian besar bekerja di bidang perdagangan dan industri. Kegiatan perdagangan menjadi jantung perekonomian di Singapura. Pelabuhan Singapura menjadi jalur transit barang-barang dari negara-negara di kawasan dunia. Hal inilah yang menjadi sumber devisa yang cukup besar bagi Singapura. Komoditas utama Singapura yaitu mesin dan peralatan, termasuk elektronik dan telekomunikasi, obat dan kimia lainnya. 3. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara penghasil minyak bumi dan gas alam yang menjadi sumber devisa terbesar negara. Ladang minyak Seria penghasil minyak terbanyak di Asia Tenggara. Brunei Darussalam termasuk negara di Asia Tenggara yang kaya dengan pendapatan per kapita penduduknya paling tinggi. Negara ini memiliki istana yang besar dan megah. Komoditas ekspor utamanya adalah minyak mentah, produk-produk perminyakan, dan gas alam. 4. Thailand. Kegiatan ekonomi penduduk Thailand adalah pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perindustrian. Thailand dikenal sebagai lumbung padi di Asia Tenggara karena negara ini menghasilkan beras dalam jumlah besar. Thailand juga menghasilkan sayuran dan buah-buahan yang berkualitas baik. Hasil perkebunannya adalah kayu jati. Hasil tambangnya adalah timah dan mangan. Penghasilan devisa utama Thailand adalah dari industri pariwisata. Tahukah kalian? Thailand dikenal sebagai penghasil durian di Asia Tenggara. 5. Myanmar. Myanmar adalah negara agraris dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bertani. Hasil utama pertanian Myanmar adalah padi. Selain pertanian, kegiatan ekonomi lainnya adalah perkebunan dan pertambangan. Hasil perkebunan Myanmar adalah tebu dan kayu jati. Hasil pertambangannya adalah seng, tembaga,
emas, perak, timah, dan minyak bumi. 6. Vietnam. Vietnam merupakan negara agraris. Oleh karena itu, mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bertani. Hasil utama pertanian Vietnam adalah padi. Hasil pertanian lainnya adalah jagung, kapas, ubi jalar, teh, dan tembakau. Selain pertanian, kegiatan industri dan pertambangan juga dilakukan sebagian penduduk. Hasil industri Vietnam antara lain tekstil, semen, pupuk, dan ban. Hasil pertambangannya adalah emas, biji besi, timah, gamping, dan seng. 7. Filipina. Mata pencaharian penduduk Filipina sebagian besar adalah bertani. Selain itu, penduduk Filipina bekerja di bidang pertambangan dan perindustrian. Hasil pertanian Filipina antara lain padi, kelapa, serat abaka, nanas, dan gula. Negara ini dijuluki Home of the Green Revolution, yang berarti rumah revolusi hijau. Revolusi hijau adalah gerakan perubahan dalam sistem pertanian agar menghasilkan padi yang berkualitas tinggi dalam waktu yang cepat. 8. Laos. Sebagian besar penduduk Laos bekerja sebagai petani. Lembah Sungai Mekong menjadi lahan pertanian yang subur. Hasil utama pertanian Laos adalah padi dan jagung. Hasil lainnya berupa sayuran, pepaya, pisang, dan kelapa. Selain pertanian, kegiatan ekonomi penduduk Laos lainnya adalah beternak. Hasil ternaknya antara lain sapi, kerbau, dan unggas. 9. Kamboja. Kamboja merupakan negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Kegiatan pertanian banyak dilakukan sepanjang Sungai Mekong dan di sekitar Danau Tonle Sap. Padi termasuk salah satu hasil pertanian terbesar Kamboja. Selain padi, karet juga dihasilkan dalam jumlah sangat besar. Yang terakhir, negara kita tercinta Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, Indonesia termasuk salah satu negara agraris di ASEAN. Komoditas utama Indonesia yaitu kelapa sawit, tekstil dan produk tekstil, karet dan produknya, kakao dan olahannya, biji kopi, produk hasil hutan seperti kayu lapis, bubur kayu, kertas, dan batu bara, serta energi geotermal. Oke, karena videonya telah selesai, sekarang kalian diskusikan dengan teman satu kelompoknya mengenai perbandingan ekonomi dari dua negara di ASEAN terkait dengan kondisi geografisnya. Kalian boleh memilih negara manapun yang merupakan negara di ASEAN. Ada Indonesia, ada Malaysia, lalu ada apa lagi? Kamboja, Myanmar, Vietnam. Darussalam. Iya, betul ya. Ada Laos, ada Brunei Darussalam, ada Kamboja, Vietnam, Singapura,
Thailand, Filipina, dan Myanmar. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya. Semua bisa mengerjakannya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, bagus. Murid Ibu pintar-pintar semua. Kalian kalau ada yang tidak mengerti, boleh langsung tanyakan kepada Ibu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Semuanya sudah selesai tugasnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang kalian maju ke depan kelas secara bergiliran setiap kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kalian lakukan tadi terkait dengan membandingkan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya. Ayo, kelompok mana nih yang mau maju duluan? Kelompok 3, Bu. Ya, kelompok 3, boleh silahkan. Perekonomian negara Indonesia dan Malaysia terkait kondisi geografisnya. Kalau negara Indonesia itu sumber daya alamnya itu melimpah, terus ada sektor pariwisatanya juga. Terus kalau negara Malaysia itu ada perdagangan internasional. Nah, negara Indonesia dan Malaysia itu persamaannya itu perindustrian, pertanian, tekstil, pertambangan, ekspor minyak dan gas bumi. Wah, hebat ya kelompok 3. Yuk kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, tadi telah disampaikan oleh kelompok 3, perekonomian Indonesia banyaknya bergerak di bidang apa saja? Pertambangan dan pariwisata. Job, betul sekali ya Almira dan juga Frida. Ekonomi negara Indonesia ini banyaknya bergerak di bidang pertanian, perikanan, pertambangan, dan juga pariwisata. Apa saja sih hasil dari pertanian di Indonesia? Kopi. Ada padi, Teh. Bu. Betul ya kalian semua. Hasil dari pertanian Indonesia itu ada kopi, ada teh, ada padi, lalu ada juga yang lainnya seperti tembakau, kelapa sawit, dan yang lainnya masih banyak lagi. Lalu apa saja sih hasil dari perikanan di Indonesia? Udang. Ikan Ikan tuna, Bu. tongkol. Wah, benar semua ya jawabannya. Ada ikan tongkol, ada udang, lalu ada juga ikan tuna. Nah, selain itu juga ada ikan cangkalang, ada ikan tenggiri, ada ikan kakap, dan masih banyak lainnya. Banyak sekali ya anak-anak hasil dari perikanan di Indonesia. Karena Indonesia kaya akan lautnya. Lalu apa saja sih hasil tambang di Indonesia? Bumi, Bu. Emas. Perak. Good job murid ibu, emang pintar-pintar semua ya. Betul jawabannya. Ada emas, lalu ada perak, lalu ada tembaga. Nah, selain itu juga ada minyak bumi tadi kata Frida. Lalu ada batu bara dan ada gas bumi. Nah, yang terakhir bidang apa ya? Pariwisata. Iya, betul Nurul, bidang pariwisata. Mana saja sih tempat favorit para wisatawan untuk berlibur? Gunung Bromo, Bu. Bali. Raja Ampat. Iya, betul sekali. Ada Bali, ada Raja Ampat, ada Gunung Bromo, lalu ada Yogyakarta yang banyak sekali ya tempat wisatanya seperti Keraton dan Malioboro. Lalu ada Gunung Merapi, Pulau Komodo, Danau Toba, dan masih banyak lainnya. Mengerti semua terkait materi ASEAN dan perekonomiannya? Mengerti, Mengerti, Bu. Bu. Yang ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Oke, semua paham ya? Ya, Bu. Pinter-pinter anak ibu emang. Nah, tadi ibu menyebutkan salah satu tempat wisata favorit yang ada di Indonesia yaitu Pulau Komodo. Pulau Komodo merupakan habitat asli hewan komodo. Anak-anak, kalian semua tahu hewan komodo? Tahu, Bu. Tahu, Bu.
Wah, pada tahu ya, pada lihat di mana? Kalau aku Di taunya YouTube, dari Bu. TV, Bu. Nah, ini merupakan gambar komodo. Di Pulau Komodo, hewan komodo hidup dan juga berkembang biak dengan baik. Siapa yang tahu cara perkembangbiakan hewan komodo? Bu, cara perkembangbiakan komodo yaitu dengan cara bertelur. Betul sekali Frida ya. Cara perkembangbiakan hewan komodo yaitu dengan cara bertelur. Nah, ada berapa cara sih perkembangbiakan hewan? Ada 3, Bu. Coba sebutkan. Bertelur, dan melahirkan, Bu. Good job Nurul, betul sekali ya. Ada 3 cara perkembangbiakan hewan. Yang pertama bertelur atau ovipar, yang kedua melahirkan atau vivipar, dan yang ketiga bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian LPD yang harus kalian diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Mengerti semua? Mengerti, Bu? Mengerti, Bu. Kalau ada yang tidak dimengerti, boleh ya langsung tanyakan kepada Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Semua sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Nah, sekarang kalian kembali nih melakukan presentasi di depan kelas terkait hasil diskusinya dengan teman sekelompok. Kelompok mana dulu nih yang mau maju duluan sekarang? Kelompok saya, Bu, kelompok 2. Iya, silakan kelompok 2. Perkembangbiakan hewan secara ovipar, contoh hewannya yaitu ada ayam, burung, bebek, dan juga ikan. Perkembangbiakan hewan secara vivipar, contoh hewannya yaitu ada kucing, sapi, harimau, dan kelinci. Perkembangbiakan secara ovovivipar yaitu 1. Terlindung dari suhu luar. Yang kedua, embrio terlindungi guncangan. Yang ketiga, kuning telur menjadi makanan bagi embrio. Dan yang keempat, terlindungi dari pemangsa. Manfaat dari perkembangbiakan hewan secara vivipar yaitu kebutuhan makanan embrio sudah dijamin oleh induknya dan terhindar dari musuh atau predator karena embrio dibawa oleh induknya di dalam tubuh. Wah, good job kelompok 2. Yuk semuanya sekarang kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok. Coba lihat gambar ini. Gambar apa ya ini? Bebek, Bu. Iya betul, ini gambar bebek. Bagaimana ya cara perkembangbiakan bebek? Bertelur, Bu. Iya betul, bebek melakukan perkembangbiakan secara ovipar atau bertelur. Nah, coba apa sih manfaat dari cara perkembangbiakan ovipar atau bertelur? Yang pertama, terlindung dari suhu luar. Yang kedua, embrio terlindungi guncangan. Yang ketiga, kuning telur menjadi makanan bagi embrio. Dan yang keempat, itu terlindungi dari pemangsa, Bu. Iya, betul sekali ya Nurul. Ada 4 manfaat cara perkembangbiakan ovipar atau bertelur, yaitu yang pertama, terlindung dari suhu luar, baik suhu yang terlalu panas maupun suhu yang terlalu dingin. Lalu yang kedua, embrio terlindung dari guncangan karena berada di dalam cangkang. Lalu yang ketiga, kuning telur merupakan sumber makanan bagi embrio. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu terlindung dari pemangsa karena embrio berada di dalam cangkang. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan membacakan kalian sebuah teks laporan yang harus kalian simak baik-baik ya. Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia
banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kehidupan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah, meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Nah, sekarang kalian tuliskan ide pokok dari setiap paragraf teks laporan yang telah Ibu bacakan tadi di buku kalian masing-masing. Lalu dari ide pokok tersebut kalian buat kesimpulan menggunakan bahasa sendiri. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Bagus, silakan kerjakan ya. Semua telah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Wah, kalian semua hebat sekali ya. Dapat mengerjakan tugas selesainya dengan tepat waktu. Siapa yang mau membacakan ide pokok dan juga kesimpulan yang telah dibuat? Saya, Bu. Ya, boleh, silakan Almira. Bebek adalah hewan unggas darat yang menyukai perairan. Wah, bagus Almira. Yuk kita beri tepuk tangan untuk Almira. Gimana anak-anak, benar tidak simpulan ide pokok yang telah dibuat oleh Almira? Tidak, Ibu. Kenapa tidak, Nurul? Coba jelaskan kepada teman-teman semua kenapa jawaban Almira tidak tepat. Karena isi dari ide pokok yang Almira sebutkan tadi hanya berisikan paragraf 1, Bu. Iya, betul ya anak-anak semua. Ide pokok yang Almira buat kurang lengkap karena hanya berisikan paragraf 1 dan tidak memuat isi dari paragraf 2. Yuk kita beri tepuk tangan dulu untuk Almira dan juga Nurul. Ayo, siapa yang mau membacakan jawaban yang lengkap berisikan ide pokok paragraf 1 dan juga ide pokok paragraf 2? Saya, Bu. Iya, boleh Frida. Bebek adalah unggas darat yang menyukai perairan, namun bulu bebek tidak pernah basah saat berenang dan menyelam. Good job Frida, betul ya. Kesimpulan dan juga ide pokok yang berisikan paragraf 1 dan paragraf 2 dari teks laporan yang berjudul bebek yaitu bebek adalah unggas darat yang menyukai perairan. Namun bulu bebek tidak pernah basah meskipun saat berenang dan menyelam. Anak-anak sudah paham mengenai pembelajaran ide pokok? Sudah paham, Bu? Oke, bagus ya. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Wah, tak terasa ya pembelajaran kita bentar lagi selesai nih. Untuk pembelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Jika nanti saat sampai di rumah ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh tulis pertanyaannya di buku tulis terlebih dahulu ya, agar tidak lupa. Besok kalian bisa langsung tanyakan kepada ibu. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Oke, kalian semua hebat ya. Bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir dengan semangat. Yuk kita tepuk tangan dulu untuk diri kita sendiri yang telah bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, coba siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Iya, silakan Nurul. Hari ini kita belajar mengenai cara perkembangbiakan hewan, manfaat perkembangan hewan, kondisi ekonomi di ASEAN, dan ide pokok dari teks laporan. Nah, betul sekali ya Nurul. Hari ini kita telah belajar mengenai kondisi ekonomi di ASEAN terkait dengan kondisi geografisnya. Lalu kita juga belajar mengenai cara perkembangbiakan hewan.
Ada 3 cara, yaitu ovipar atau bertelur, pipipar atau melahirkan, dan ovopipipar melahirkan dan bertelur. Selain itu, kita juga mengetahui apa saja sih hewan yang melakukan cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, pipipar, dan juga ovopipipar. Lalu kita juga mengetahui nih manfaat dari cara perkembangbiakan hewan baik secara ovipar maupun secara pipipar. Lalu yang terakhir, kita telah belajar mengenai ide pokok dari teks laporan yang didengarkan. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian soal evaluasi. Kerjakannya harus secara sendiri-sendiri ya. Tidak boleh ada yang mencontek. Selamat mengerjakan anak-anak. Iya, Bu. Sudah selesai semua? Bu. Alhamdulillah. Boleh ya. Sekarang kalian kumpulkan kertas evaluasinya di meja Ibu. Nah, sekarang Ibu ingin kasih kalian oleh-oleh nih buat kalian kerjakan di rumah. Besok kalian kumpulkan ya di meja Ibu. Mengerti semua? Mengerti, Bu. Oke, yuk rapikan kembali tempat duduknya. Kita berdoa sebelum pulang. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Ya, Bu. Ya, silakan Frida. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Dadah.